ngobrol sama Umi ya. Kayaknya Mereka berdua ini udah ditumpahin semua sama Umi ya, unek-uneknya selama ini gitu loh. Ibu dan anak. Ibu dan anakku jadi kangen sama mami aku. Kapan dong ke Jakarta, Mi? Aku kan janda sendirian di rumah. Oh ya Allah. Kasian dong. Masa sih Kak? Nggak kelihatan gajahnya kayak perawan loh Kak. Tadi pagi, baru tadi pagi. Tadi pagi, Masya Allah, luar biasa. Kita masih ada bintang tamu. Masih ada dong. Iya. Nah ini seorang ibu juga. Oh iya. Seorang ibu juga yang lagi seneng juga, lagi bahagia juga ya. Kalau kita lihat dari mimiknya, itu kayaknya kenapa sih? Karena anaknya baru aja dilantik jadi anggota dewan. Sama. Ibu yang satu ini tuh selalu gaya, kalau pakai warna selalu Ngejreng. Iya benar. Tidak pernah kelihatan tua, selalu cantik kelihatan muda. Siapa sih? Kita biar kita sambut bersama Vena Melinda. Masya Allah. Kan seger banget ya. Banget. Fresh gitu ya. bangun tidur begini ya. Iya, ini bangun tidur loh. Tapi aku suka banget loh sama Kak Vena ini. Ternyata baju tidurnya ini. Dan menjaga penampilan, menjaga kesehatan tubuh juga. Tapi ini beneran kayak baju tidur loh ya, bagus ya. Iya. Enak ya. Siapa yang nyangka anaknya udah gede-gede semua ya kan? Iya, Maknya masih cakep-cakep kayak gini. pula. Memang anaknya yang mana sih Mas Fadli? Tapi sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih. Nasar emang yakin nggak tahu anaknya? Anaknya ngetok banget Nasar. Iya yang mana? Rumah anaknya yang paling gede ini bakal sebelahan sama Nasar nanti. Oh gitu? Kata siapa? anaknya Duda. Kok Duda? Masih bujang. Masih bujang. Kita lihat aja anaknya yang mana coba. Yuk sama-sama kita lihat video dulu yuk. Ini dia nih. Mana? Silakan. Luar biasa ya, Vera ya, wibawa sekali ya. Banget. Dan pasti yang namanya orang tua pasti seneng dan bangga dong, benar nggak, Fen? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh bersyukur banget setelah apa yang terjadi sama aku kemarin-kemarin. Itu baik banget. Setiap anakku dikasih rezekinya masing-masing. Masya Allah luar Dia biasa. bersyukur deh. Tapi gini, ini kan memang kan menjadi anggota dewan ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Iya. Karena punya tanggung jawab yang besar. Ada nggak rasa kekhawatiran dari Vena sendiri kepada Feral nih untuk menjadi anggota dewan? Awalnya aku agak takut ya, karena aku aja 37 tahun waktu itu. Agak suka under pressure gitu. Karena politik kan bukan suatu hal yang karena pintar-pintaran. Politik itu yang paling penting mental sih. Mental ya. Cuma Dinamis kalau ya aku politik lihat, itu ya. iya, karena aku lihat dari anak ini memang dia visioner sih. Anak muda yang berani masuk ke dunia politik, which is semua orang sekarang udah apatis ya. Apalagi anak-anak muda kita Gen Z kan suka, pasti politik kayaknya urusan orang tua gitu. Nah, Tapi bener dari banget tuh. cara kampanyenya aku lihat dia tuh ada hashtag Markitum, mari kita tumbuh. Jadi makanya dia kasih itu 1 tahun gaji pokoknya sebagai anggota DPR RI. Mungkin untuk mengembangkan UMKM. Karena kan daerah dia Jabar 7 banyak sekali daerah kayak pabrik ya. Mungkin dia pengen membangun anak-anak mudanya untuk bisa mandiri dan nggak mengharapkan harus kerja sama orang. Tapi bisa jadi entrepreneur gitu. Masya Allah luar biasa, niatnya mulia banget ya. Nah, sekarang udah dilantik nih. Vera udah dilantik. Wah tadi kalau kita lihat kayak ganteng banget dan gagah banget. Iya, luar biasa Masya Allah. Itu fansnya berarti di Jabar itu banyak banget. Ibu-ibu. Kan aku bilang pada saat kampanyenya waktu itu ibu-ibu penuh banget gitu. Padahal belum datang Veralnya kan aku cerita waktu itu kan. Iya. Kalau fansnya King gimana? Aku juga sama ibu-ibu. Kita pecinta ibu-ibu. Sama. Fansnya juga ibu-ibu. Iya, aku cinta ibu-ibu, mama. Aku sudah ibu-ibu, fansnya juga ibu-ibu. Oh iya. Ibu-ibu ya? Nggak kelihatan loh kayaknya. Terus bapak-bapak. Oke. Vera, ngomong-ngomong itu di komisi berapa ya Mbak Vena ya? Iya, sekarang lagi ada pembagian komisi. Karena sekarang kan komisinya ada 13 kalau nggak salah. Ada pengembangan. Jadi Parekraf tuh sendiri, bukan seperti kemarin komisi 10, ada Parekraf, ada Kemendikbud. Tapi aku bilang pokoknya yang banyak program pro rakyatnya dulu. Karena biasanya rakyat tuh suka ada sesuatu yang memang mengena di hatinya, yaitu program pro rakyat. Itu komisinya kira-kira berapa persen pembagiannya? Bukan di komisi. Beda lagi. Jadi Maksudnya lu Jadi Dewan itu ada 13 komisi, sekarang ada perluasan. Bantu dong, lu juga diem aja. Ada Wia, lu ngerti gak sih dari tadi? Lawak kan.
masuk kalau Enggak, setiap komisi itu tanggung jawabnya beda-beda. Ada Mitra pemerintahan, kerjanya. ada perekonomian, ada apa. Kalau Vera masuknya tadi kemana? Jadinya komisi berapa? Aku sih bilang kalau bisa komisi 10 ya. Oh belum penentuan ya berarti ya? Katanya hari ini. Hari ini? Hari ini, sama alat kelengkapan juga. Alat Kenapa komisi 10 Mbak Fer? 10 tuh gajinya beda kali ya. Sama. Nah, maksudnya komisi itu komisi 10%. Enggak, komisi 10 itu. nggak ngerti juga kan kata gua. Komisi 10. Membidangi apa, membidangi ya, mitra apa? kerja itu Kemendikbud, Kemendikbud. Kementerian Oh. Pendidikan dan Kebudayaan, Oh masih Kemenparekraf. sama Masih jiwanya link. linknya masuk Seni gitu ya. berarti di situ ya. Ya, dan juga ada Perpustakaan Nasional. Komisi aku dulu, aku kan 2 periode 8 tahun di sana. Jadi aku bilang kayaknya itu cocok buat Ferel. Karena kan dia dari orang film. Kemarin aku adalah salah satu inisiator untuk revisi total Undang-Undang Perfilman. Mudah-mudahan dia bisa ngelanjutin. Karena kemarin udah masuk prolegnas tapi keluar lagi. Biasa harus ada yang ngawal kan. Oke. Nah hal-hal itu buat aku isu-isu penting karena dia mewakili anak muda yang juga dari dunia artis. Supaya nggak orang kalau selalu kan di underestimate, alah artis bisanya apa sih ganteng doang. Tapi sebetulnya kita bisa jadi inisiator karena kita Bener. punya 3 kewenangan kan. Bener, Bikin bener. undang-undang, legislasi, bikin budgeting, dan juga melaksanakan fungsi pengawasan. Betul. Jadi itu aku bilang kamu kalau di dapil punya rumah aspirasi, Iya. harus rajin turun, jangan mikirin proyek, nggak boleh gratifikasi. Makanya aku bilang itu TA-nya ya tenaga ahli dan juga aspri harus bikin surat integritas. Pokoknya aku cerewet deh, Iya, sampai iya, aku bikin iya, WA group itu semua TA-nya aku yang ngatur. SKCK mana? Oh, tes karena apa? mamanya punya pengalaman di Iya, sana. jadi Oh Vera jago atau kalau sama mamanya mah didampingin mah pasti Aku yang lebih keren. cerewet daripada anggotanya. Tapi saya setuju loh. Maksudnya mamanya bilang tadi kan kalau misalnya orang suka underestimate Iya. artis. Tapi jangan salah loh, artis itu punya pengikut, punya followers. Betul. Jadi kalau seandainya artisnya baik, followersnya baik, yang untung juga negara. Betul, gitu. betul. Apalagi lihat artisnya kalau artisnya pinter ya kan. Iya. Dan pasti ongkos politiknya nggak terlalu besar seperti orang biasa nyalek gitu ya. Ya. Sih keuntungan. Oke, ini ada apa namanya, ada yang bilang katanya gaji di DPR, DPR. si Ferrol ini nggak akan disalurkan ke dapilnya gitu. Itu maksudnya kayak gimana ya? Bukan, justru akan disalurkan. Maksudnya akan disalurkan justru. Iya, pasti akan disalurkan. Tapi Coba aja kita lihat Tapi seperti ini ada apa video. coba. Coba Yang kita lihat bener, dulu nih. coba Yang kita mana lihat. yang bener nih? Coba kita lihat dulu ya. dari mana itu? Wih, luar biasa ya. Tapi agak jadi beda ya ngeliat Farel sekarang ya. Maksudnya Ya, lebih lebih mature. tertata sekali. Iya, iya. Tanggapan Kak Vena sendiri tadi kan sudah ditanggapi mengenai gaji itu gimana? Iya, kalau mungkin detailnya Feral mungkin ya yang Iya, bisa iya, menjelaskan. Tapi yang sepanjang aku tahu memang itu sudah jadi janji politik pada saat dia sebelum dilantik bahwa semua gajinya, gaji sebagai anggota DPR RI Ya. akan disalurkan kepada konstituennya. Jadi bentuknya seperti apa? Aku rasa nanti Feral pasti akan membuat satu informasi dari sosmednya mungkin. Jadi kita bisa tahu gitu. Tapi kalau aku sih ngelihatnya janji politik ya harus dilaksanakan. Dan Mudah-mudahan Vero ada waktu ya. Kalau sekarang tambah nggak ada waktu, mudah-mudahan kalau ada waktu bisa Iya. masuk ke sini. Tapi gitu. tadi dia bilang kok itu akan disalurkan ke dapilnya kan. Iya. Nah, Ferrari kan udah sekarang jadi anggota dewa, Ya. udah dewasa. Nah, kayaknya sih tiba-tiba ada mama. Butuh pendamping Aku kayaknya gitu butuh ya. pendamping deh. Karena ada artikelnya nih, coba kita lihat di belakang nih, kita baca dulu nih ya. Farel Bramasta ngode ingin nikah usai dilantik jadi anggota DPR RI. Netizen sorot lagi Natasha Wilona. Aduh. Gimana tuh? Emang udah ada calonnya? Vena. Kalau zaman sekarang kayaknya sebagai ibu kita nggak bisa terlalu controlling. Iya, benar. Kita juga nggak boleh terlalu kepo. Iya, Jadi iya. ya as long as dia menemukan nanti pasti aku akan mendoakan yang terbaik. Tapi aku sebagai ibu tiap kali aku sholat pasti aku bilang kakak, ya Allah mudah-mudahan kakak Ferel mendapatkan jodoh yang benar-benar membuat dia istiqomah di jalan Allah. Amin. Hijrah di jalan Allah. Karena politik ini bukan dunia yang simple. Bener. Dia harus didampingi oleh orang-orang yang benar-benar niatnya sama. Yaitu Bener. bermanfaat bagi sesama. Dan tentunya jadi istrinya Ferel ya benar-benar harus dari Allah. Bukan juga aku yang nyariin. Karena kan Nah, itu dia. aku nggak ada kewenangan. Bener, Tapi bener. mendoakan pasti Allah jabah. Jadi kalau untuk jodoh sendiri, mungkin Mbak Vena ini memberikan kewenangan penuh Iya. pada Ferel untuk mencari calon istrinya sendiri ya. Jadinya intinya seperti itu ya. Tapi aku mendoakan. Tapi udah oke. ke-spill gak sih kalau Farel tuh sekarang ini bener-bener Sama siapa? Lagi sama siapa? Ferel tuh benar-benar Lagi masih deket. Atau belum? sama Natasha Wilona?
Belum ada kayaknya. Karena dia udah bilang aku pengen nanti langsung nikah. Karena dia tuh udah prepare banget. Karena sejak aku sama papanya pisah, dia tuh kayak pengen banget punya keluarga sendiri gitu. Jadi pingin tahu ya Pak DPR ini maunya karakter istri itu kayak gimana gitu ya? Dia pasti bisa masak, Dewi. Oh bisa. Oh ya Allah calon menantu. Jangan sama jangan ditantang. Apa lagi Kak? Bisa masak, bisa apalagi, goyang, apalagi? bisa goyang, bisa ngulek, Ah. bisa apa aja pokoknya bisa hidup susah. Oh iya. Tapi udah gak akan susah sih sama aku, Kak. Ada yang termosi. Produser gue bilang, Ada yang termosi dia. Tapi luar biasa ya, maksudnya kita doain aja ya mudah-mudahan Vera mendapatkan jodoh yang terbaik, yang soleha, yang bisa membahagiakan bukan cuma hanya Vera, tapi juga orang tuanya. Iya. Amin. Mampir sini Pak Vera, mampir sini Mampir sini, Ya, Pak ya. mampir sini Pak Vera. Jadi Pak ya. Oke, lepas dulu dari Vera nih, udah kelar nih. Mudah-mudahan kita doain aja yang terbaik buat Vera. Amin, 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 Tadi amin. kita punya lagi nih artikel yang perlu kita baca sama-sama ini. Nah ini dia. Alamat rumah Ferry Irawan belum ketemu juga. Sidang cerai perdana dengan Vena Melinda ditunda. Masih ya Mbak Ven? Masih ya? Masih bergulir itu. Ya, tapi insya Allah habis ini aku ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena kemarin itu kan memang alamatnya kan sesuai KTP. KTP-nya kan alamat rumahku, karena waktu itu yang bersangkutan kan tinggalnya di rumah aku. Nah, jadi nggak tepat kan. Iya. Akhirnya aku cari di mana alamatnya, karena selama ini nggak pernah nanya alamat. Oh gitu. Akhirnya untung aku pernah ngasih dia Venas Cake dulu banget ya, ke rumah ibunya. Nah, sekarang ke rumah ibunya nih. Alamatnya dikirim. Alamatnya, mudah-mudahan itu patut. Karena kata pengadilan kan harus patut dan tepat. Iya. Tapi kalau itu nggak patut juga, nggak tepat juga, berarti namanya panggilan goib. Benar, Oh, iya, panggilan benar, goib benar, itu benar, kita benar. nunggu 4 bulan, sampai nanti 4 bulan Kalau nggak ada jawaban. kalau nggak ada jawaban, ya baru nanti prosesnya berjalan, gitu. Jadi dari pengadilan agama ini sebenarnya bukannya di tunda-tunda juga enggak. Iya. Dia menempatkan waktu ya, menetapkan waktu iya. 4 bulan ini. Kalau dari panggilan ini ternyata tidak ada jawaban, kita proses lagi kayak yang Bukan selanjutnya tidak ada tetap. jawaban, tepat nggak alamatnya? Oh. Alamatnya nih yang sekarang, gitu. Oke, Kan oke, aku nggak oke. tahu dia tinggal di mana, gitu. Iya, wah ini agak repot ya, Fer. Ya, tapi Gimana sih mudah-mudahan alamatnya, Fer? cepat selesai Coba dong, ya. tolong dong Iya. kirim-kirim ke sini ya kan, biar nggak Iya, susah Mas nyari Ferry. alamatnya. Biar Ayo, cepat Fer. kelar Mas Ferry. Iya. Kan Ya mudah-mudahan kasihan. cepat selesai ya biar enggak Iya, Mas terus Ferry, jadi enak, Mbak, ini ya menjalankan maksudnya kan jadi kehidupan. kayak pikiran ya Mbak Ven Bener ya. banget, pasti. Tapi sebenarnya coba diingatkan lagi Mbak Vena tuh menuntut mencari Mas Ferry untuk apa? Iya, karena alamatnya harus patut. Harus patut. Kata pengadilan agama harus patut, harus benar alamatnya. Sementara kan aku juga nggak tahu tinggal di mana. Ya. Tapi yang aku tahu memang alamat rumah ibunya. Ya, Harusnya sih oke kok bisa ya. menutup Harusnya sih apa? oke, Kan kalau ibu ibaratnya oke. udah cerai secara agama juga, ngapain lagi mau ditunda-tunda? Benar ya. Oh, perceraian Itu loh, itu. perceraian. Oh, Kadang-kadang kalau kayak gini nih iya. pernikahan yang gagal orang banyak yang trauma. Coba kita lihat lagi nih artikelnya Iya. lagi nih. Ada Tanya lagi. penggugat. Coba kita baca ini. Menggugat cerai Ferry Irawan, Vena Melinda bantah ingin menikah lagi. Aduh, yang ini aja belum selesai. Iya. Tapi aku bukan tipe orang yang heboh kalau nggak ada pasangan. Buktinya Iya, yang iya, pertama aku tahan 8 tahun. Betul, Sampai ketemu betul. yang kedua. Tapi kalau itu belum tepat, kata Allah ya aku fokus sama anak-anak aja sih. Iya, Karena tapi kan nggak Fania boleh juga dong menutup apa namanya jodoh Menutup diri hati sendiri, kita. menutup hati. Karena kan jodoh ini kan Allah yang punya, maksudnya Iya. yang kasih gitu ya kan. Berarti kalau memang nanti suatu saat nanti Allah kasih lagi yang lebih Amin. baik gitu kan kita nggak Amin. pernah tahu. Tapi sudah melewati 3 bulan 10 hari ya Kak. Ya udah Masa lebih, idah, udah. Sebenarnya kan ini sudah diputus oleh pengadilan. Iya. Tapi memang ada mekanisme administrasi sini. Makanya aku juga pengen mudah-mudahan Feral bisa masuk Komisi 3 Hukum dan HAM. Oke. Mungkin bisa direvisi sedikit Undang-Undang Perkawinan. Karena Oke. sebenarnya kasus kayak aku tuh udah jelas ya, ada kasus KDRT-nya. Jadi sudah clear. Ya seyogyanya harusnya pengadilan agama nggak usah aku dari nol lagi gitu. Iya, Tapi iya, kan iya, aku nggak di dalam ya. Aku nggak ngerti gimana caranya mekanisme ini supaya nggak kita kaum perempuan tuh jadi agak ini kan effort ya, Iya, effort iya, banget. iya, Jadi iya. dari nol lagi nih gitu. Ini deh, Vera Komisi 10, Atala Komisi 3. Amin, 5 tahun Amin, lagi doa ya. mamanya. Dua-duanya ada di dalam, benar. Dengan kasus kayak gini ini merasa dirugikan nggak? Maksudnya kayak digantung gitu sebagai status seorang wanita yang sudah dicerai. Kalau aku masuk lagi kemarin pasti aku fix masuk Komisi 3 karena Iya. Undang-Undang Perkawinan harusnya lebih apa ya, itu apa ya namanya, banyak banget kasus kayak aku yang karena administrasi, Yes. mungkin karena mispersepsi atau apapun lah.
harusnya kita lebih dimudahkan ya. Lebih nggak usah berbelit-belit lah gitu ya. Ya intinya mudah-mudahan gitu. pokoknya tadi seperti aku bilang, Feral Komisi 10, Atala Komisi 3. Itu kan Komisi 10 sama Komisi 3, ini Komisi Pemain Orkes. Tar dulu, kita pindah tempat dulu yuk. Boleh nggak kita ajak Boleh Vena? dong. Boleh ya? Kemana coba? Ke kursi kegegeran. Kegegeran. Ayo kita kejar dulu. Kursi geger. Pertanyaan pertama, apa yang akan dilakukan oleh Kak Vena Melinda jika suatu saat nanti Verrell Bramasta melakukan kesalahan di dunia politik? Wah. Insya Allah, mudah-mudahan atas izin Allah, doa-doaku selama ini. Dan aku kan yang melahirkan Verrell ya. Jadi aku tahu banget karakter. Anak itu karakternya memang pekerja keras, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Karena sekali lagi kita butuh firm ya. Kalau kita di DPR tuh perlu, di politik perlu kita tuh firm. Prinsip yang kuat. Prinsip yang Amin, kuat. amin. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa benar Vena Melinda akan fokus mengurus anak ke depannya dibanding mencari jodoh kembali? Betul. Benar ya? Ya, kecuali Allah kasih aku jodoh yang terbaik, ya alhamdulillah. Tapi kalau aku nggak nyari, aku nggak pernah nyari sih. Iya, cewek nggak usah nyari, nunggu aja. Iya. Asik. Ya, pokoknya kita doain cepet ada jodoh yang lewat Amin. langsung jadi deal selamanya. Amin. Oke baik, yang ketiga. Apa tanggapan Vena Melinda melihat anak-anak yang tampak lebih akrab dengan ayah dan ibu sambungnya dibandingkan dengan Vena Melinda? Nah, Kalau menurut aku hal-hal seperti itu wajar ya. Karena kan waktu aku sama bapaknya kita adalah keluarga yang benar-benar kemana-mana berempat. Jadi kalaupun kita pisah, sekarang papahnya menikah lagi, ya supposed to be Verrell juga respect ya sama ibunya. Jadi kalau aku sih nggak pernah masalah. Kayak misalkan dulu kan orang rame soal mobil, aku nggak di titik itu gitu. Iya, Aku iya, sebagai iya, seorang ibu tuh unconditional love. Nggak dibeliin apa-apapun dia akan terus sayang sama anak. Betul banget. Jadi aku nggak pernah terganggu soal mobil karena begitu kita meninggal mobil nggak dibawa. Iya. Tapi doa anak soleh dan soleha Amin. itu yang aku perluin. Jadi kalau dia bisa membahagiakan ibu sambungnya, aku sangat proud of. Iya. Artinya aku mendidik anakku dengan baik dan benar. Iya, jadi terserah netizen mau ngomong apa, yang penting mamanya bahagia dan bangga sama anaknya. Oke, buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.